Shalom! Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Dan yang menjadi ayat kunci kali ini kita ambil dari ayat ke-23, yaitu tanah itu jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki sesungguhnya milik Tuhan. Dalam konteks bangsa Israel, Tuhan menetapkan tahun Yobel, tahun pembebasan dan pemulihan, di mana tanah yang telah dijual harus dikembalikan kepada pemilik asalnya. Ini bukan hanya aturan ekonomi, tapi pengingat bahwa manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik sejati. Tuhan ingin umatnya hidup dengan kesadaran bahwa kepemilikan adalah titipan. Tanah, waktu, harta, bahkan hidup kita, semuanya berasal dari Tuhan dan harus digunakan sesuai kehendaknya. Saat manusia lupa prinsip ini, muncul keserakahan, ketidakadilan, dan perbudakan terhadap harta. Tapi Tuhan mengajarkan keadilan sosial dan belas kasih supaya umatnya hidup saling menolong dan tidak saling menindas. Dalam kehidupan kita hari ini, ayat ini menegur kita untuk berhenti merasa berhak penuh atas apa yang kita punya. Karier, kekayaan, bahkan pelayanan, semua itu anugerah, bukan hasil semata dari usaha kita. Ketika kita sadar bahwa semuanya milik Tuhan, maka kita akan lebih rendah hati, lebih mudah berbagi, dan lebih bijak dalam mengelola berkat yang dipercayakan. Prinsip ini juga mengajarkan harapan dan pemulihan. Di tahun Yobel, orang yang kehilangan tanah karena kesulitan ekonomi mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi. Ini melambangkan kasih Tuhan yang tidak ingin umatnya terperangkap dalam kegagalan. Dalam Kristus, kita juga mengalami Yobel rohani, pembebasan dari dosa, dan pemulihan hidup yang rusak. Mari kita renungkan, apakah kita masih merasa memiliki segalanya? Atau sudah belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Apakah kita hidup sebagai pengelola yang setia atau sebagai pemilik yang serakah? Ketika kita sadar bahwa Tuhanlah pemilik sejati, maka kita akan mengelola hidup dengan lebih bijak, memberi dengan lebih tulus, dan hidup dengan lebih tenang. Demikian refleksi kita kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Amin.